Rahayu, rahayu ingkang sarwi pinanggih, rahayu sagung dumadi. Selamat siang rekan kawanku, khususnya penggemar kanal Kimohan, kaula muda seantero Nusantara. Juga cuman ucapkan selamat bergabung di kanalnya Kimohan. Siang ini lagi nyantai bersama seluruh kru, juga libur ini. Di sela libur saat ini juga daripada diam, ini menjawab dari pertanyaan dari adik-adikku, khususnya yang sudah terkoneksi pada kanal WA, yang menanyakan tentang pohon jeruk yang ditanam di pot. Ini khususnya bagi adik-adikku pemirsa kanal Kimohan yang berdomisili di kota tentunya, yang tidak punya lahan pertanian jeruk dan dia menginginkan bertanam jeruk, ingin menikmati hasil buah jeruk di depan rumah, di pekarangan rumah. Tentunya selain nanti bisa kita nikmati, termasuk kita bisa mempercantik halaman, kira-kira begitu. Dan ini yang ditanyakan tentang pemupukan pengocoran. Kalau di pupuk kocor itu, saya pernah setelah saya kocor, selang 5 hari itu malah menguning, mati. Nah itu, lagi-lagi ini keliru di takaran. Mungkin waktu itu kalian ngasih pupuknya terlalu banyak. Jangan, karena jeruk di pot itu perakaran jeruknya itu tidak leluasa. Jadi pohon jeruk itu mencari makan itu, akarnya itu hanya di seputaran pot kita saja. Jadi manakala kita mengasih pupuknya itu terlalu banyak, jadi overdosis pupuk dan akar cenderung busuk, tidak akan bisa menyerap bagus, malah busuk. Untuk ukuran 3 pot seperti hanya 3 pot ini, kayak di depan Kimohan ini, ini taruhlah kita air 1 kaleng begini ya. Ini kaleng ini ukuran berapa liter, Mas? 10. Nah, 10-an ya, 10 liter ini ya. 10 liter ini hanya kita kasih segenggam kecil ini aja. Pupuknya menggunakan apa? Di MPK sama set A dicampur. Takaran 21. Hanya segenggam begini ya. Genggam kecil, tolong di dekat biar yang menirukan nanti nggak keliru. Segenggam gini loh. Oke. Kita campurkan di 10 liter air tadi begini. Nah, begini ya. Kita larutkan. Dan nanti setelah larut, air ini kita kotorkan di 3 pot ini. Pastikan sudah tercampur merata. Ya, ini yang bertanya ini mungkin terlalu banyak mengasihnya pupuk, itu overdosis. Overdosis juga begitu, mati. Nah, ini ya sudah tercampur sempurna begini ya. Ini kita bagi 3 pot ini aja, nanti cukup. Udah penuh. Yeah. Pas ya. Ya, pas.
Untuk pembuahan juga begitu, apalagi di dalam pot. Ini satu contoh, yang benar itu satu tangkai kita buahkan satu aja. Ini tadinya ada 3, yang 2 Kimuhan buang. Satu tangkai ini satu aja, tadinya banyak. Nah ini bekas Kimuhan Putel buang ya. Ini kelihatan ya. Ya, kita hidupkan satu. Contoh seperti ini juga, satu tangkai kita hidupkan satu. Tadinya ada berapa? Bekasnya masih ada loh, satu. Ya, ini. Yang ini 2. Nah, ini berarti satu tangkai ini tadinya 3 jeruk. Dibuang yang 2, sisakan satu. Begini, cara dipot itu supaya nanti juga bisa membawa buah, bisa mempercantik halaman, dan jeruknya tidak akan mati. Gitu. Untuk perawatan selanjutnya juga mirip-mirip di kebun. Kayak ada cabang seperti ini, cabang cacing namanya. Ini, tolong bisa pegang yang ini ya. Ini cabang cacing. Daripada nutrisinya lari ke sini, biar ke buah saja. Nah, ini kita pruning. Begini, cabang cacingnya kita hilangkan. Tentunya yang mengarah ke dalam. Yang nanti cabang itu selalu bersilangan dengan yang lain, bergesekan dengan yang lain, itu kita hilangkan seperti ini. Ini mengarahnya ke dalam. Gini, ini kita hilangkan. Gini. Nah ini tumbuh di bawah batas okulasi. Dari seedling bawah dan entres atas ini di tengah-tengahnya. Ini kita hilangkan aja begini. Ya. Ya. Nanti juga ini buahnya akan enggak gedrok juga. Nih, mengarah ke dalam. Nah, sambil juga membawa buah nantinya lah, ini buahnya. Ini. Untuk yang di sini juga lihat buah-buahnya. Hanya Kimuhan sisakan satu kayak seperti ini. Hanya satu. Terus juga kita rawat yang kayak tadi, yang cabang cacingnya kita hilangkan. Ini buah, ya satu tangkai satu tangkai sisakan satu. Nantinya kalau begini nggak meranggas jeruk itu, akan selalu imbang. Dari penyuplaian nutrisi dari batang itu selalu imbang. Dawadun, cabang yang cacing-cacing, khususnya yang mengarah ke dalam, kita hilangkan. Terus geser ke pohon yang ini. Kita cari cabang cacingnya. Udah enggak ada. Ada. Jadi untuk mengoptimalkan, nutrisi supaya larinya nanti pada buah atau pembentukan cabang baru lagi yang nanti akan juga disertai bunga.
Jadi yang perlu diingat itu bahwa tanaman jeruk di dalam pot itu akarnya terbatas. Akarnya tidak bisa bergerak leluasa. Dia mencari makannya hanya di seputar pot itu aja, mutar. Jadi yang harus kita akali itu di pertumbuhannya, ya, di pertumbuhannya yang kita akali. Harus kita bentuk, kita pruning sedemikian rupa supaya juga batangnya ini, pohonnya ini awet hidup maksudnya. Walaupun di pot, kalau tidak percaya, dibuahkan lebat, mati. Walaupun di pot itu. Coba dibuahkan lebat, mati. Masa ya harus Kimuhan membuktikan lagi seperti di kebun itu ada sekitar tiga batang jeruk Kimuhan buahkan lebat, akhirnya mati. Ternyata setelah Kimuhan praktekkan, ungkapkan itu, ternyata petani di sana-sana, di kawan Kimuhan, juga malah dilebatkan. Akhirnya ya mati lah itu loh. Nah, makanya jangan sampai terjadi. Nanti kalian, adikku yang berdomisili di kota tentunya, yang punya tanaman jeruk di dalam pot, juga begitu. Pesan Kimuhan, jangan boleh dibuah. Kan terlalu lebat. Ukur kira-kira kemampuan batang, ranting, dahannya itu diukur. Kalau ini nantinya kan kayak seperti ini, nanti hanya berbuah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini nanti batang sebesar ini hanya menyuplai nutrisi ke 13 buah saja. Jadi ya enteng, ibarat setrum dia nggak drop nantinya. Ibarat setrum nggak drop. Nah, hanya berbuah segitu. Misalkan dibuahkan 50 pentol bisa. Gampang. Dibuahkan 100 pentol bisa. Tapi akhirnya nanti mati. Yang eman-eman kan mati. Ya. Nah, eman apalagi sudah ada di dalam pot kayak gini. Sudah bisa mempercantik, menghias halaman rumah kita. Walaupun beli di apa ya, kalau jeruk yang berbuah di dalam pot itu jualnya itu sudah termasuk di taman-taman itu, orang jual-jual bunga itu mas. Ya kalau petani nggak ada yang siapkan untuk di pot kayak begini. Ya itu mudah-mudahan apa yang Kimuhan pesan siang ini, khususnya ini adik-adikku yang berdomisili di kota ini tentunya, bukan untuk petani jeruk, caranya seperti ini ya. Oke, walaupun kalian lihat di YouTube misalkan ada jeruk di dalam pot berbuah lebat, jangan tergiur adikku, arek ganteng arek ayu, jangan tergiur. Itu kalau nggak bisa nangani mati malahan. Ya, oke terima kasih atas beradanya siang ini. Mudah-mudahan entah sekelumit yang Kimuhan sampaikan ini menjadikan manfaat tentunya. Oke, terima kasih. Yang terakhir kali idina sirata munaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.